Assalamualaikum, Sampurasun Sadayana. Kembali lagi bersama saya, Jo. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan observasi anak diskal kuliah. Selamat menyimak. Dari mana sih sumber penelitian ini? Penelitian ini bersumber dari skripsi yang berjudul Strategi Pembelajaran untuk Siswa Diskal Kuliah dalam Pembelajaran Matematika kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Krebet 1 Malang, ditulis oleh Titis Nurul Arsana pada tahun 2017. Kemudian, ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari diskal kuliah? Secara rincinya, diskal kuliah adalah salah satu bentuk dari kesulitan belajar dalam bidang aritmatika, seperti sulit dalam melakukan operasi hitung bilangan, sulit dalam mengatakan waktu, sulit mengenggam dan mengingat konsep-konsep matematika, dan lain sebagainya. Rekan-rekan perlu tahu nih, identitas subjek. Nama subjek adalah David Ferdi Andrean. Tempat tanggal lahir, Malang, tanggal 13 Januari tahun 2007. Usia pada saat penelitian adalah 10 tahun, sedangkan pada tahun ini berusia 13 tahun. Alamat Jalan Tugu Ireng 3, Malang. Anak dari orang tua Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Umi Masudah. Bersekolah di SD Negeri Krebet 1, Malang, tepatnya di kelas 3B. David mengalami gangguan diskal kuliah tipe 1 dan tipe 2. Diskal kuliah tipe 1 yaitu lemah dalam logika. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran matematika pada materi bangun datar. David masih bingung membedakan antara panjang dan lebar suatu benda. Diskal kuliah tipe 2 yaitu lemah dalam perencanaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di awal proses penelitian, di mana guru kelas menyebutkan bahwa David memang lemah atau memiliki keterbatasan dalam keterampilan perencanaan strategis. Kapan dan di mana sih penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Krebet 1 Malang dan ruang kelas 3B. Untuk waktu pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 2. Pertama, untuk instrumen observasi dilakukan pada tanggal 3 sampai 5 Mei tahun 2017 selama 3 hari. Kemudian, untuk instrumen wawancara dilakukan pada tanggal 3, 5, dan 18 Mei tahun 2017 selama 3 hari. Pengambilan data. Pertama, hasil observasi. Kinerja siswa diskal kuliah dalam menyelesaikan tugas terlihat masih kurang. Guru masih membimbing David dalam menyelesaikan soal yang ada di papan tulis. Dan dibanding dengan teman lainnya, David masih kurang bisa dalam menyelesaikan soal yang ada pada LKS. Di samping itu, ketika mengerjakan soal yang ada pada LKS, terlihat dia mencontek jawaban teman yang ada di depannya. Dari hasil pengamatan secara fisik, David terlihat memiliki sejenis penyakit di kepalanya bagian dahi. Guru kelas menyatakan bahwa itu sejenis tumor yang mengganggu David saat proses pembelajaran. Guru kelas menyatakan bahwa ketika David merasa lelah dalam belajar, maka matanya akan berkunang-kunang, seperti akan menangis dan mengeluh. Nah, saat-saat tersebut, maka gurunya akan menyuruh David untuk istirahat. 2. Hasil wawancara. David merupakan salah satu siswa yang kurang memiliki semangat dalam belajar. Dari hasil wawancara dengan guru kelas, diketahui pada semester genap ini, terhitung dari bulan Januari hingga April tahun 2017, David tidak masuk sekolah tanpa keterangan sebanyak 27 kali. Guru kelas juga menyatakan pernah menjemput David sebanyak 3 kali untuk masuk sekolah. Namun setelah sampai di rumah, diketahui ternyata salah satu penyebab David kurang semangat adalah karena kurangnya motivasi dari orang tuanya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru kelas, David dapat dikatakan siswa diskal kuliah karena David memiliki 9 gejala siswa diskal kuliah
dari 13 gejala yang ada. Di antaranya yaitu kesulitan bekerja dengan angka, kesulitan dengan fakta-fakta dasar, kesulitan dengan mental matematika, kesulitan mengatakan waktu, kesulitan dengan arah seperti saat bermain game, kesulitan menggenggam dan mengingat konsep-konsep matematika, memori miskin untuk tata letak hal-hal seperti nomor pada jam, terbatasnya keterampilan perencanaan strategis seperti saat bermain catur, dan kelambatan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan matematika. Mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya, bagaimana sih penanganannya? Guru kelas menggunakan beberapa metode pembelajaran ketika menyampaikan materi luas persegi dan persegi panjang kepada siswa di skala kuliah. Adapun metode pembelajaran tersebut diantaranya. Yang pertama, metode visual. Metode visual adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan cara menunjukkan benda atau media lainnya secara konkret di hadapan siswa, seperti alat tulis di dalam kelas, lingkungan sekitar kelas, dan sekolah. Yang kedua, metode bernyanyi. Metode pembelajaran bernyanyi dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah memahami sebuah materi pembelajaran dengan nyanyian yang telah diajarkan oleh guru. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi dalam proses pembelajaran matematika dapat digunakan oleh guru dalam membantu siswa saling bertukar pikiran dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Siswa memecahkan suatu permasalahan secara bersama, sehingga memudahkan siswa dalam menghadapi setiap kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah metode yang dilakukan oleh guru dengan memberikan tugas tertentu kepada siswanya agar siswa tersebut melakukan kegiatan belajar. Contoh, ketika siswa lainnya mendapatkan tugas dengan 5-10 soal, maka siswa di skala kuliah akan mendapat 10-15 soal dengan tingkat kesulitan yang biasa dibanding siswa lainnya. Yang kelima, metode drill. Metode drill adalah suatu metode yang digunakan oleh guru kelas dalam pembelajaran matematika. Contoh materi luas persegi dan persegi panjang untuk siswa di skala kuliah dengan cara memberi pertanyaan secara terus-menerus dengan bahan materi yang sama seperti diajarkan sebelumnya. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, subjek yang bernama David Ferdi Andrean benar-benar mengalami diskalkulia karena siswa ini mengalami gejala-gejala diskalkulia. Item tentang gejala-gejala diskalkulia yang digunakan oleh peneliti bersumber dari International Journal of Advanced Scientific and Technical Research tahun 2014. Diskalkulia, A Specific Learning Disability Among Children, isu 4 volume 2. Sedikit catatan, siswa perlu diberi dukungan dan motivasi agar mampu belajar matematika dengan lebih baik, bukan malah dihina atau dikucilkan atau sampai diberi label siswa bodoh. Untuk itu, penanganan siswa diskalkulia tidak dapat diperlakukan sama seperti siswa pada umumnya. Diperlukan penanganan khusus untuk siswa diskalkulia dalam mengatasi kesulitan yang dialaminya. Sekian rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.